Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami Dari tim Robotek dari tim Robotek akan mempresentasikan mempresentasikan tugas web programming 1 tentang pembuatan web sederhana. tentang pembuatan web sederhana. Selamat menonton. udah ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Ya, kembali lagi bersama saya Sony Julianto. Pada video kali ini saya akan berpresentasi mengenai tugas mata kuliah web programming 1, yang mana kelompok kami itu kan membuat sebuah website sederhana yang mana website tersebut mengelola data binatang. Nah, yang tugas saya di sini adalah membuat fungsi pencarian pada website tersebut, dan juga kita itu belum masuk ya ke dalam database, makanya saya nanti akan buat datanya itu di JavaScript, yang mana nanti suatu data binatang itu akan saya masukkan ke dalam objek, dan objeknya saya akan bungkus menggunakan array, yang mana nanti datanya itu bisa kita panggil sewaktu-waktu kita butuhkan gitu. Nah, untuk video kali ini saya nggak akan panjang-panjang karena saya hanya butuh bisa jelaskan sebentar aja, karena waktunya sebentar ya, karena kan ada 6 anggota dan masing-masing ya kurang lebih 10 menit, jadi kalau digabungkan 1 jam gitu. Ya nanti saya akan jelaskannya singkat-singkat aja di codingannya, dan juga nanti untuk mensiasatinya saya akan masukkan ke dalam GitHub saya, nanti kalian bisa download source code-nya, bisa kalian pelajari, dan juga kalian bisa bisa melihat langsung webnya seperti apa di GitHub saya. Bisa kalian lihat di kolom samping sebelah sini GitHub saya, sonyjulianto.github.io. Kalian bisa cek websitenya, dan kalian bisa download juga source code-nya di github.com/sonyjulianto. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung aja kita mulai ke codingan. Oke, kita udah masuk ke dalam codingannya. Oke, langsung saja akan saya jelaskan tugas saya pada kelompok ini. Di sini saya membuat file yang bernama animals.js, yang mana file animals.js ini saya buat untuk memasukkan data-data binatangnya, yaitu ada nama, ada gambar, dan juga ada deskripsi dari binatang tersebut. Nah, ini kita bungkus menggunakan kurung kurawal, dan kurung kurawal tersebut kita bungkus lagi menggunakan kurung siko gitu, agar lebih mudah untuk memanggilnya. Nanti kita akan panggil sinemi aja nih. Kalau kita panggil sinemi ini, dia akan menampilkan seluruh data yang ada di dalam kurung kurawal tersebut ini. Tuh, ada banyak ya. Kalau mau nambahin datanya lagi, tinggal tambahin lagi name-nya, factors-nya, dan description-nya. Penting ininya. Gitu. Terus saya membuat file article items.js. Nah, article items.js ini saya buat menggunakan kelas articles item extend element HTML. Jadi article item ini kita extend ke HTML element supaya si article item ini mewarisi fungsi-fungsi dari HTML element tersebut. Karena kan HTML element ini adalah si parents-nya, dan ini style-nya. Tuh. Nah, kita set articles this articles, terus kita render, dan lupa ini penting, kita render, lalu rendernya kita buat di bawah render, terus isinya adalah this.innerHTML. Nah, seperti ini inner HTML-nya. Nanti untuk memanggil image-nya, dan juga memanggil namanya dan deskripsinya itu. Dan jangan lupa kita custom elemennya dan define, penting juga ini. Terus namanya adalah article strip items yang kita ambil dari kelas article items itu, kelas article item. Lalu juga saya membuat article list, file article list. Nah, sebelum
kita tulis codingan artikel di sini, kita import dulu tadi artikel itemsnya tuh. Karena kalau nggak kita import nanti nggak akan jalan, karena kita butuh file, kita butuh codingan yang ada dalam artikel item ini untuk artikel list ini. Sama kita buat artikel list, kita extend dari HTML element, terus kita set artikelnya artikel sama terus this titik underscore artikel sama dengan articles, this titik render, terus kita buka tutup kurung, titik koma jangan lupa, terus kita buat fungsi rendernya. Nah di render ini kita membuat looping, kita membuat perulangan untuk si artikel itemsnya ini gitu. Terus artikel item element dot artikel, nah ini untuk memanggil fungsi fungsi setter gitu. Nah makanya kenapa tadi saya mengimpor dulu data yang ada pada artikel item ini, karena kalau nggak diimpor dulu ini nggak akan jalan gitu. Dan jangan lupa dibuat custom element dot define yang namanya article strict list yang kita ambil dari kelas article list gitu. Terus yang terakhir kita buat data source-nya. Nah di sini saya membuat data source itu untuk yang pertama itu untuk data binatangnya, itu nama binatangnya, semua data yang ada pada animals.js ini namanya saya ubah ke huruf besar semua ketika melakukan pencarian. Nah juga usernya ketika melakukan pencarian, misalkan gajah itu hurufnya misalkan G nya gede, Y nya kecil, nah itu akan saya buat juga besar semua. Jadi apapun huruf besar kecil asal hurufnya sama, namanya animalsnya sama, misalkan gajah GAJAH gitu, sama dengan yang ada pada ini, ada data di animals.js ini, maka akan ketemu gitu. Karena kalau nggak begini kan kadang user itu hurufnya kecil semua, sedangkan yang ada di animals ini huruf depannya itu gede gitu, nah nanti nggak akan kecari. Nah ketika ini sudah difilter dan ada, maka dia akan menghasilkan result. Nah result ini dia akan menampilkan data pada binatang gitu. Terus kalau misalkan nggak kecari gimana, nggak ada, dia akan menampilkan reject gitu. Yang kesannya adalah keyword itu adalah binatangnya ya. Maaf, binatang tersebut tidak ada pada kebun binatang kami. Nah terus kita tampilkan di script nih, di ini namanya yang untuk menampilkannya lah, ini kan datanya ya, ini untuk menampilkan pada websitenya. Yang pertama kita membuat seperti biasa image figure extend element HTML, ya tau lah. Terus kita buat connected callback-nya, ada src alt caption, jangan lupa di render. Nah rendernya kita masukkan ke elemen HTML, itu kita kasih style ya buat supaya agar lebih menarik lah. Terus juga kita atribut change callback-nya, name-nya itu old value dan new value. Nah terus kita render, jangan lupa tuh kita panggil rendernya juga static get observed attribute, rendernya caption, lalu ke custom elemennya define image figure, kita ambil dari atas tadi, ini ambil dari sini tuh, image figure. Oke. Nah setelah itu baru kita ke main.js, ini untuk tampilannya. Nah saya membuat dengan menggunakan dokumen object model ya. Dan kalau mau belajar gitu, yang belum belajar dan mau belajar dokumen object model pada JavaScript ini sangat penting banget buat programmer, terutama buat front end ya, front end web development. Itu dokumen object model itu penting. Kita membuat search element sama dengan dokumen .query selector id search element. Id ini kita ambil dari indeksnya ini, ambil id-nya kan dengan menggunakan tagar ya. Kita ambil semua dari indeks ini, kita query semuanya, lalu setelah kita query baru bisa kita gunakan gitu. Terus buat variable on button search clicked, isinya adalah data source search animal dot value. Nanti yang dihasilkannya apa value-nya. Jangan lupa render resultnya dan fallback resultnya. Nah kita buat render resultnya,
kita buat animal list elemennya inner HTML, kita kosongkan dulu ketika si user belum memasukkan data binatang, masukkan nama binatangnya. Nah, setelah user memasukkan namanya, kita for each dulu, kita looping dulu gitu. Dan kita ambil namanya, ambil gambarnya dan ambil deskripsinya. Nah, kita bungkus, kita taruh di animals gitu. Lalu juga animal elemennya ketika sudah ketemu, kita akan buat suatu dokumen dan membuat elemen HTML div gitu. Terus animal element set attribute class animal. Terus animal element inner HTML. Nanti ketika ketemu nama binatangnya, maka akan tampil seperti ini. Nah, ini yang akan ditampilkan di website. Ada gambar, lalu dibungkus dengan divs, dalam divnya itu ada H2 dan paragraf. Jangan lupa animal list, element, ranchal, animal elements. Terus tadi udah connected callback-nya, sekarang callback result-nya. Yang mana message? Nah, ini kan kalau ketemu ya. Nah, kalau nggak ketemu gimana? Nah, ini kita tampilkan callback result, yang mana kita tampilkan message-nya. Kalau nggak ketemu, tampilkan message-nya. Kita menggunakan H2. Nah, message-nya apa gitu. Nah, tadi udah kita buat ya di data source ya masalahnya. Ini message-nya itu ini. Maaf, keyword tidak ada pada kebun binatang kami. Misalkan keyword-nya adalah gajah, maka maaf, gajah tidak ada pada kebun binatang kami gitu. Lalu button search element add even listener, klik on button search tickets gitu. Udah selesai. Tinggal di sininya kita panggil dokumen .add even listener-nya DOM content loaded main. Selesai. Mungkin cukup sekian. Terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Celia Amelia. Saya dari kelas 12 2B01. Di sini saya ingin mempresentasikan di bagian indeks. Nah, ini CSS-nya. Untuk stylenya ini ada about, animalis, apps bar, halaman data, search bar, dan style. Tapi untuk penjelasannya saya di sini akan menjelaskan stylenya animalis.css, terus apps bar CSS, search bar CSS, dan style CSS, lalu index.html. Nah, langsung aja. Di sini ada ID animalis dan strukturnya ada margin top 32 pixel, lalu width-nya 100%, padding-nya 16 pixel, background color-nya warna putih, white, lalu border radiusnya 7 pixel. Dan di sini ada ID animalis, dan ini di bagian placeholder-nya kita kasih struktur font weight, color, WebKit user select, mouse user select, niche user select, dan user select. Di sini font weight-nya kita menggunakan lighter dan color-nya hitam. Lalu untuk animal, kelas animal itu ada struktur margin bottom, box shadow, border radius, dan overflow. Dan di sini margin bottomnya 18 pixel, box shadownya 0, 4 pixel, 8 pixel, 0, dan colornya hitam. Dan untuk border radiusnya 10 pixel, overflownya kita hide. Lalu di sini ada kelas animal dan kelas font art animal. Jadi di sini strukturnya kita menggunakan weight, width, max height, object fit, dan object position. Dan untuk object position ini kita center di tengah dan object fitnya cover. Dan max height-nya 300 pixel, width-nya 100%. Dan untuk kelas animal info itu paddingnya kita kasih 24 pixel, dan animal info di bagian
H2-nya itu kita kasih struktur font white lighter. Dan terakhir di sini ada kelas animal info. Di bagian paragraf kita kasih margin top 10 pixel, overflow-nya di hidden, text overflow-nya ellipsis, display-nya WebKit box, dan di sini untuk WebKit box-nya orient itu kita kasih vertikal, WebKit line claim-nya 100. Dan lanjut ke appsbar.css. Di sini dibuatnya kelas brand, strukturnya itu ada padding itu 17 pixel, width-nya 100%, background color-nya warna green, color-nya warna white, dan untuk box shadow-nya itu sama kayak tadi 0, 4 pixel, 8 pixel, 0 itu warna hitam. Dan di bagian kelas menu, strukturnya itu kita ada order, display, grid template, column, dan alien item. Untuk ordernya itu min 1, displaynya grid template, column, dan alien itemnya center. Lalu di kelas menu all itu strukturnya list style-nya non, displaynya grid, lalu grid template, column-nya repeat, auto fit, min max 100 pixel, dan ini 1 fr. Lanjut ke kelas menu hover. Di sini background color-nya kita menggunakan warna hijau. Lalu di kelas menu A, display block, background color-nya green, color-nya white, text decoration-nya non, dan di sini kita menggunakan text alien-nya center itu di tengah-tengah, dan padding-nya 22 pixel, text transform-nya uppercase. Di sini berfungsi uppercase itu tuh untuk memperbesar, dan font size-nya 0,9 mm dan width-nya 100%. Lalu kita lanjut ke style search bar. Di sini strukturnya kelas search containernya kita menggunakan struktur match width, box shadow, padding, border radius, display, position, top, dan background color. Dan lanjut ke kelas search container. Di bagian inputnya kita menggunakan width, padding, border, terus border bottom, dan font white. Lalu di kelas container di bagian input fokusnya outline-nya dikosongin, terus border bottom 2 pixel, solid-nya itu green. Lalu kelas container di bagian input fokus placeholder itu kita menggunakan font white, ditebalkan atau di bold. Lalu di search container di bagian input placeholdernya itu colornya hijau, font white-nya normal. Dan untuk search counter bagian button itu kita menggunakan strukturnya width 23%, kursornya itu pointer, terus margin left-nya auto, padding-nya 16 pixel, background color-nya warna hijau, color-nya warna putih, bordernya kita kosongin, dan text transform-nya uppercase. Dan di sini ada add media screen and max width 550 pixel, ini kita panggil media screen-nya. Terus untuk class search containernya menggunakan struktur flag direction, terus kolom, positionnya static. Lalu di search container bagian input kita menggunakan width 100%, margin bottomnya 12 pixel. Lalu di search container bagian button ukurannya itu width 100%. Lanjut ke style.css. Di sini ada import. Di sini kita panggil appsbar.css, animalist.css, dan searchbar.css. Di sini kita panggil menggunakan add import. Nah, di sini strukturnya padding 0,
0, marginnya 0, box sizingnya pakai border box. Lalu di dalam body kita menggunakan background image, terus kita link URL, kita panggil ini image backgroundnya sesuai filenya kita simpan di mana. Terus di mainnya strukturnya kita menggunakan width, max width, dan margin. Di sini ukurannya 90%, max widthnya 800 pixel, marginnya 32 pixel auto. Dan terakhir saya akan menjelaskan di bagian index.html-nya. Di sini titelnya Robotech Zoo namanya, terus link relnya ini stylicit href src style.css. Ini file CSS yang tadi. Di sini itu udah masuk udah kepanggil semua dari animalis.css, appsbar.css, dan searchbar CSS sampai style CSS. Jadi di style CSS ini perkumpulannya si animalis, appsbar, dan searchbar. Dan di sini ada body, terus header kelasnya menu, div id appsbar, kelas brand, terus H2-nya itu Robotech Zoo, itu untuk ukuran Robotech-nya. Terus di UL class itu menu list, lalu kita link di sini index.html-nya, lalu kita tulis di sini cari binatang untuk menampilkan di bagian webnya. Lalu ini ada galeri dan about, terus kita tutup dengan tag full dan tag header. Lalu kita lanjut ke tag main. Di sini ada div id search container, class search container, dan input placeholder untuk cari hewan, id search element, type search, jadi untuk bagian pencarian. Dan button id-nya itu search button element, type-nya submit. Lalu di sini kita tulis search untuk di bagian buttonnya, dan di sini tutup dengan tag div. Lalu di sini dituliskan juga div id animalis, dan jangan lupa ditutup dengan /div. Dan untuk script src di sini tuh berfungsinya untuk script, dan itu udah dijelaskan tadi sama Sony. Jadi itu custom element, jadi yang saya jelaskan hanya CSS di bagian style dan index.html ini. Cukup sekian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Iwayan Dianasa dari tim Robotech akan menjelaskan tentang galeri HTML. Di galeri HTML terdiri dari heart HTML heart. Langsung ke titel galeri binatang, terus langsung ke link left style search herb src stylus halaman slip data.css heart body header class menu div id up bar bagian kelas blend H2 Robotech Zoo. Terus langsung ke div UL class menu list, langsung herb indexnya leftnya itu index HTML tali binatang, langsung left galeri HTML binatang lagi, terus langsung tambah lagi itu left caption di
board HTML tentang kami. Habis itu header class container di galeri binatang, bagian kelas galeri, left gajah, link src img slip gajah .jpg art gajah, pen gajah, pan, div class overlay id-nya gajah, left-nya class close x close, left angsa class 5, src-nya img strip gajah .jpg art gajah, left-nya lagi angsa class next. Terus langsung div, langsung li, itu semua sama copy paste, itu cuma ganti namanya doang ya guys. Terus lanjut, langsung div li ul div body HTML. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sogi Askar. Saya akan mempresentasikan tugas web programming 1 tentang pembuatan web sederhana. Oke, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang halaman data CSS-nya. Halaman data CSS-nya ini halaman data CSS-nya. Sebelumnya sudah dijelaskan HTML-nya oleh teman saya Wayan. Ini CSS-nya kita pakai HTTP Mayor Web. Ini kita ambil dari sini, codingannya kita ambil sampai ke table, sampai ke sini, sampai ke table. Ini fungsinya buat ngereset CSS-nya supaya posisinya semuanya 0. Seperti ini HTML-nya, bodinya A1, marginnya 0, paddingnya 0, semuanya jadi 0, biar kita lebih luasa buat masuk CSS-nya ya. Terus brand, kalau brand, menu, ini semua sampai hover, menu A ini sudah dijelaskan sebelumnya oleh teman saya Celia di tentang akbarnya, sudah dijelaskan. Berarti saya akan menjelaskan tentang dari kontainernya ya, untuk halaman data. Jadi kita visualin dulu, kita visualin halamannya. Jadi ini kita ada kontainer, kelas dari kontainer ini adanya di sini, ada di sini sampai sini. Ini namanya kontainer. Headnya 70%, panjang 70%, width lebar 70%, background color white putih, margin 0 auto supaya ada di tengah, margin top minus 50 px ada, jadi dia mulainya dari atas, ada di balik navbarnya 50 px. Kalau kita bikin 0, dia akan mulainya sesudah navbarnya. Kita bikin 50 pixel supaya ada di balik navbar. Bordernya 5 pixel, ada bordernya di sini dikit, 5 pixel aja ukurannya. Red solid, warna solid, red green blue alpha, warnanya ini tebalannya 0,4. Jadi kalau ini kita naikin, dia makin tebal sampai hitam. Terus ada H1 font size-nya 50 pixel. Ini galeri binatang, ini ukurannya 50 pixel, marginnya 50 pixel. Jadi atas bawahnya 50 pixel, kiri kanannya 0. Text line center posisi dia ada di tengah. Kalau kita berbesar ada di tengah dia. Ada di tengah. Text shadow-nya 2 pixel, kanan 2, ke bawah 2. Ada shadow-nya 2 pixel, warna 666. Kalau kita zoom, ini dia ada pixelnya ya. Ada shadow-nya tuh.
shadownya kita pakai 2 pixel aja. Kalau kita gedein makin ngeburem, dia bisa sampai nutupin galeri binatang. Oke. Ini text shadownya, paddingnya 10 pixel. Paddingnya tuh maksudnya ini 10 pixel. Nah kalau kita gedein paddingnya dia bakal makin ke bawah, dia. Terus image display block, image display di block with 100% object posisinya di tengah. Galeri background color white with 80, marginnya auto, display di tengah, border radius 5 pixel. Border radiusnya nggak kelihatan ya, karena warna background colornya putih juga sama kayak warna kontainernya. Jadi kita rubah dulu jadi warna merah biar bisa ngejelasin. Nah ini ada background colornya merah ya. Kalau kita rubah widthnya 80%, jadi lebarnya 80%, marginnya 0 otomatis. Border radius 5 pixel ini supaya dia tumpul ya, jadi 5 pixel. Displaynya grid, satu gridnya grid template kolom repeat, jadi supaya adanya di kanan habis kanan dia ke bawah gitu, nggak ke bawah aja. Grid gapnya 10 pixel, jarak antara ini gambarnya 10 pixel. Kalau kita perbesar jadi 30. Nah kita refresh jadi jaraknya makin jauh, ininya makin jauh nih. Masih grid GP jadi itu kita normalin lagi 10. Background colornya kita rubah lagi jadi putih. Kita rubah lagi jadi putih. Saya normal lagi dia seperti awal. Galeri LI border, ada bordernya nih, ada bordernya sedikit 3 pixel, warna solid 666, position relatif supaya sesuai sama si gambar bulutan ini. Galeri LI dicap kita gabung, LI image, LI span kita gabung, border radiusnya 50%. Galeri LI span, displaynya block, displaynya kita block supaya width dan heightnya bisa kita atur. Itu 100%, head 100%. Background colornya RGBA nih, jadi warnanya itu 0,5 tuh di sini. Pas lagi kita over tuh ada warnanya 0,5. Ini warnanya 0,5. Red green blue alpha. Position absolute biar bisa kita atur. Topnya 0. Text line center. Ini ada tulisannya nih, ada di center. Sebenarnya kalau kita tulis text line aja center, dia ada posisinya di atas ini. Tapi karena supaya ada di tengah, kita tambahin line height 150 pixel. Colornya black, hitam, warna tulisannya hitam. Kita pakai kasih shadow sedikit supaya lebih timbul. 1 pixel aja. Opacity-nya 0. Terus jadi saat sebelum diklik dia 0, nggak kelihatan gitu. Terus opacity-nya 0. Transformnya bisa 0 juga sama transitionnya. Jadi waktu dia di hover sampai dia full gini, waktunya 0,3 second. Pas di hover ini opacity-nya jadi 1, yang sebelumnya 0 jadi 1. Scale-nya dia berputar 360 derajat. Overlay. Ini overlay pertama-tama width-nya 0, height-nya 0, overflow-nya hidden, position fixed, top 0, left 0, semuanya 0 nih. Background color-nya Z index. Ini untuk ngatur layer-nya ya. Jadi pas lagi di overlay, pas lagi diklik, dia ada di atas gambar-gambar yang lain. Kalau ini karena website sederhana, jadi Z indexnya 100 aja cukup. Text line-nya ada di center. Kalau udah transisinya 0,8 second, jadi waktu dia sampai timbulnya 0,8 second. Karena masih sederhana jadi 100 supaya ini dia ada di atas. Kalau webnya udah lebih kompleks, dia ininya kita bisa naikin lagi, kita bisa lebihin. Overlay target, jadi pas lagi diklik width-nya auto, height-nya auto, bottom-nya 0, red-nya 0, background color-nya ini ada membrannya warnanya 0,8. Overlay image-nya max width-nya 50%, jadi lebar gambarnya 50%, panjangnya 50% juga, marginnya 0 supaya ada di tengah, paddingnya top 10%. Galeri LI overlay image, border radiusnya 0, overlay target image yang dipakai animasi zoom dan fade 0,8%. Jadi saat lagi diklik
dia ada animasi dari awal, sebelumnya nggak ada jadi ada, terus timbul-timbul jadi ada, itu 0,8 second waktunya. Ini juga kita pakein close sama previous nextnya kita pakein animasi. Nanti saya jelasin animasi di bawah. Overlay close ini pakai zoom dan fade ya, kita jelasin dulu. Zoom dan fade 0,8 second. Di sini kita taruh keyframe zoom dan fade awal-awal 0%, transformnya scale-nya 0, opacity-nya 0. Terus kalau udah 100%, scale-nya jadi 1, opacity-nya jadi 1, bisa diklik. Terus ini overlay close, posisinya absolute. Jadi ini fungsinya buat tombol close-nya. Tombol close-nya posisinya absolute biar kita bisa atur. Posisinya topnya 100 px. Colornya white, warnanya putih. Text decoration non, buat ngehilangin italiknya ya, kayak underline sama garis miring. Background colornya hitam. Bordernya ada bordernya 1 pixel tipis, warna putih. Line height 14, shading 5, opacity 0. Jadi sebelum diklik opacity-nya 0. Tapi sudah diklik opacity-nya ini pakai animasi slide down fade. Jadi dia slide dari bawah, dia timbul dari bawah. Awalnya 0, minus 20 supaya timbul dari bawah ke atas. Opacity-nya 1 timbul, udah jadi timbul, opacity-nya jadi 0. Terus overlay target, next sama previous kita pakai animasi juga untuk previous sama next ini. Sebelum ini pakai forward ini fungsinya buat kembali supaya dia animasi itu dari awal akhir terus kembali lagi ke awal. Fungsi forward ini jadi dia supaya dari awal ke akhir, nggak balik lagi ke awal, dia netapin posisinya. Karena animasi itu dari awal akhir ke awal lagi. Forward fungsi buat motong dia netap supaya ada di posisi akhir. Next previous ini pakai animasi juga, fade in, tanpa forward, sama kayak tadi di sini. Fade in-nya opacity-nya awalnya 0, pas sudah diklik ada 100%, opacity-nya jadi 1. Terus ini next preview, colornya white, jadi warna dia putih. Posisi absolute biar bisa kita atur. Topnya 40%, margin left-nya 45%. Dan kita bisa atur posisi dia nih, kiri kanannya. Kalau ini kalau margin left-nya dikecilin, dia makin mundur ke bawah, makin kesini dia. Text decoration-nya non, font size-nya 4 embed. 1 embed sekitar 16 pixel ya kalau nggak salah. Opacity-nya 0. Tadi pas diklik nanti opacity jadi 1 kayak di fade in ini. Previous ini margin left ini buat sini posisinya sama, sebenarnya ini disamain yang ini bisa yang 45 kan saya lihat 45 48 hampir sama sih, tapi kalau dibikin 45 jadi lebih bagus lagi. Next hover, previous hover, jadi pas lagi di hover ada warnanya, background colornya 333. Oke, animasinya sudah jelasin tadi. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Septiani dari kelas 12 2B01 dengan NIM 12 19 24 29. Saya akan menjelaskan tentang about.html. Di sini kita pakai tipe datanya adalah HTML. Lalu di sini ada headnya yang berisi meta chartsheet, UTF strip 8, lalu meta name, title-nya galeri binatang. Lalu di sini ada link rel, style sheet, hrefnya src /style/about.css. Lalu headnya ditutup. Di sini ada body, header classmu, div id, upbar, kelas brandnya kita Robotech Zoo. Di sini kita pakai yang H2. Lalu div-nya ditutup. Work class, menu, listnya berisi ref, index.html untuk mencari binatang,
riffgallery.html untuk data binatangnya apa saja, lalu riffabout.html tentang kami. Headernya kita tutup. Di sini ada div class container tentang kami, terus kita pakai yang H1 div class tentang kami yang berisi paragraf satunya itu tentang Robotech Zoo adalah sebuah website pengolahan data yang dibuat untuk memudahkan para pengunjung atau untuk mengetahui apa saja yang ada pada kebun binatang Robotech Zoo ini. Lalu di sini tuh bisa melihat foto-foto binatangnya serta sejarahnya, mendapat untuk pengetahuan tentang binatang-binatang tersebut. Ini sangat bermanfaat untuk anak-anak. Lalu di paragraf 2-nya itu, dalam pembuatan website ini kami berenam untuk menciptakan sebuah aplikasi berbasis web agar tampilannya lebih menarik dan user friendly. Di balik itu juga kita berkomitmen untuk selalu berinovasi dalam pengembangan web untuk pengguna lebih nyaman lagi berada di dalam web tersebut. Di sini ada pengurus. Di dalam pengurus ini ada teman-teman saya ya yang mengurus membuat web ini. Di sini ada Uloclass Gallery. Kita pakai image src image /pengurus/ibnu.jpg ini untuk link ke webnya. Di sini ada Ibnu Fajar Alhaq, Sony Julianto, Celia Melia, Eka Ayu, Saugi Askar, dan Iwayan Jeniani. Lalu bodinya kita tutup dan HTML-nya. Dah sekian dari saya. Setelah ini dilanjutkan oleh teman saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Ibnu Fajar Alhaq dari kelas 12 2B01. Mata kuliah web programming 1. Ini saya akan menjelaskan proyek tim kami, yaitu tim Robotech, membuat website. Di sini saya akan menjelaskan codingan programnya. Untuk program codingannya saya bagian about CSS. Saya melanjutkan dari Eka Ayu Septiani, yaitu about HTML, dan saya akan menjelaskan about CSS-nya. Di sini saya menjelaskan about CSS. Dari atas, http://mailweb.com/erin/tool/css/reset/v2.0 sampai ke table. Ke table ini kita mengambil tampilan webnya, kita men-set dari webnya Mayer. Dari webnya Mayer ini ada linknya, link resetnya dari web Mayer, bahwa kita juga memakai
tampilan webnya dari webnya Maya. Setelah itu ini udah dari awal ada HTML sampai video. Ini ada margin pakai 0, padding 0, bordernya 0, contentnya 100%, fontnya inherit, vertical align-nya pakai background. Ini juga ada body, length, height. Ini juga ada display-nya pakai display-nya block, the body, length, height. Satu background-nya background image. Kita mengambil image background image. Ini ada link detailnya non, language-nya new, language non, language-nya before, language after, new before, new after. Kontennya non. Dari tabelnya pakai border, oleh border spacing-nya 0, titik 2, titik koma 7. Terus ini ada brand, intinya font size pakai 1,7 AM, padding-nya 16 pixel, weight-nya 100, background color-nya green, background color-nya hijau, color-nya white putih, box atau ini ada RGBA. Box ataunya ukurannya 0,4 pixel, 8 pixel. Kita pakai RGBA. RGBA itu panjangan dari red, green, blue, dan alpha. Rednya 0, greennya 0, blue-nya 0, hanya 0,2. Ini juga kita pakai menu. Setelah brand ada menu, intinya ada display. Kita pakai grid template, kolom 1 FR. Align itemnya center, posisinya biar tengah, pakai center. Menu full UL ya, ada isinya light detail. Non itu bersih, biar bersih. Jadi kita makanya non displaynya print template kolom, print auto fit minimal maksimal. Jadi ukurannya 100 pixel dan 1 fr. Di sini kita menu A-nya kita pakai hover. Di dalam hover itu ada background color, ada RGB, red, green, blue. Jadi kita pakai warna hijau. Rednya 2, ukurannya, greennya 187, blue-nya 2. Lebih tampilannya lebih banyak warna hijaunya. Di tampilan webnya itu lebih banyak di webnya. Terus menu A-nya ini ada display, lock, background colornya hijau, colornya putih, text directionnya non, text alignnya center, paddingnya 22 pixel. Text transform kita pakainya uppercase. Font size-nya kita pakai ukuran 0,94 pm. Width-nya 100%. Ini ada container. Kita pakai height-nya 70%, width-nya 70%, background color-nya itu putih, margin-nya 0. Ini udah otomatis auto. Margin top-nya kita ukurannya kami min 30 pixel, bordernya 5 pixel, solidnya RGBA, red, green, blue, A. Rednya 0, greennya 0, blue-nya 0,
A-nya alfanya 0,4. H1-nya konten 50 pixel, marginnya 50 pixel, ukurannya 000. Elegant itu header ataunya 2 pixel, warnanya ini ada bagian 666. Padding bottomnya itu min 70. Kita di sini ada tentangnya, kita pakai intinya display, ada klik juga, klik embed kolomnya 1 XR. Paddingnya 60 pixel dan ada image juga. Di paragraf kita pakai paddingnya 60 pixel. Di image-nya juga ada display, lock, width-nya 100%, object position, enter. Galerinya, di dalam galeri ada background colornya warna putih, white, width-nya 80%, marginnya auto, border radiusnya 5 pixel, pixelnya clean. Print template flow kolom 1 XR, 1 FR, 1 FR, dan makanya 1 FR. Grid gapnya 50 pixel, padding top-nya 50 pixel, dan galeri image-nya kita pakai border radius 50%. Border radius itu kita memakai border radius agar tumpul isi dari kelas galeri. Jadi ukurannya akan bisa kumpul di website-nya pakai border radius, ukurannya 50%. Kenapa 50%? Buat memakai radius nanti di galeri ini nanti biar bisa bundar tampilannya itu menjadi bundar. Panjang konten 1,5 mm, lens height-nya 50 pixel, display-nya grid template kolomnya 1 FR, elegant-nya enter. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Setelah ini saya akan kami akan menampilkan juga tampilan website kami, yaitu Robot.edu. Untuk dari saya cukup sekian dan terima kasih, sampai jumpa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dari tim robotik akan mempresentasikan tentang Aku lagi ngejar kereta. ya contoh semua itu. Kurangnya. Mantap.